Kita ke Bantul. Seorang bocah berusia 8 tahun meninggal dunia setelah menyantap santapan takjil. Santapan itu ia peroleh dari ayahnya, seorang pengemudi ojek online yang membawa pulang makanan tersebut karena penerima pengiriman makanan tersebut menolak menerima makanan. Bandiman tak kuasa menahan tangis menghadapi kenyataan harus kehilangan anaknya yang baru berusia 8 tahun. Sang anak diduga meninggal karena keracunan makanan takjil. Kejadian tersebut berawal saat Bandiman yang berprofesi sebagai driver ojol menerima pesanan jasa antar makanan takjil tanpa melalui aplikasi. Namun saat diantar ke lokasi, pihak penerima makanan mengaku tidak mengenal sosok pengirim. Akhirnya makanan takjil tersebut diberikan kepada Bandiman. Mas, bawa pulang aja untuk buka berpuasa. Nah, terusan saya balik ke rumah nyampe rumah sekitar jam 5:04 lah. Anak saya kan disuapin sama mamanya. Belum nggak makan satenya anak saya, malah soal lontong dikasihkan bumbu. Lontong kasihkan bumbu terus disuapin ke anak saya. Anak saya bilang, "Pak, pahit, pedes." Terus lari ke kulkas minum. Terus kayak mau muntah enggak, lari ke dapur jatuh udah udah pingsan. Pasca kejadian tersebut, istri dan anaknya Bandiman langsung dilarikan ke Rumah Sakit Wiro Saban, Yogyakarta untuk mendapatkan perawatan. Namun sayang, nyawa putranya tak terselamatkan, sementara sang istri berhasil selamat. Pada saat itu kita langsung cek TKP awal. Saat itu juga, malam itu juga kita cek TKP awal, yaitu yang di sekitar saat memberikan bungkusan makanan di sekitar Mandala Krida itu, kita juga udah coba pantau melalui CCTV sekitar situ. Kemudian besoknya juga kita ada meminta interview atau keterangan dari ibu yang dituju itu karena bapaknya masih di luar kota. Hingga kini pihak polisian masih terus melakukan penyelidikan dan pendalaman serta tengah berupaya mengungkap kasus ini sambil menunggu hasil uji lab kandungan dugaan racun yang ada pada sampel makanan tersebut. Kita akan update perkembangan kasus dugaan keracunan takjil ini. Sudah ada kontributor kami di Bantul, Trisna Purwoko. Trisna, selamat sore. Selamat sore, Latif Siregar. Ya, polisi sedang memeriksa kasus ini. Bagaimana perkembangannya? Ya, hingga siang tadi dan sore ini polisi sudah minta keterangan dari Bandiman, tukang yang mengantarkan pesanan paket makanan. Siang tadi Bandiman diperiksa terkait ciri-ciri dari perempuan yang menitipkan paket takjil kepadanya untuk diberikan kepada seorang di wilayah Bantul, Bantul. Selain itu, polisi juga minta keterangan dari orang yang rencana akan diberikan makanan tersebut guna mengetahui ciri-ciri kesamaan antara yang memberikan titipan makanan kepada Bandiman maupun dengan si penerima tadi. Polisi sedang melakukan profiling untuk mencari kecocokan dan sudah mengantongi, menurut Kasat Reskrim sudah mengantongi ciri-ciri dari pemberi makanan tersebut. Demikian, Latif Siregar. Kalau kita lihat karena ini pengiriman melalui aplikasi, berarti nomor kontak pengirim dan nomor kontak penerima bisa gampang diketahui. Apakah sudah ada saksi atau para penerima dan pengirim itu yang dipanggil oleh kepolisian? Sedikit koreksi, Latif, bahwa pengiriman ini tidak dilakukan melalui aplikasi karena Bandiman sudah menawarkan untuk memberikan aplikasi. Namun perempuan tersebut mengatakan bahwa dia tidak memiliki aplikasi sehingga memberikan pembayaran secara langsung pada Bandiman untuk memberikan jasanya mengantar paket ke tujuan. Demikian. Tetapi nomor telepon penerima yang sempat dihubungi oleh Bandiman ada dipegang oleh Bandiman ya? Ya, betul sekali.
Makanan tersebut dibawa pulang dan dimakan beramai-ramai. Bagaimana kronologinya? Kenapa hanya anak saja yang kemudian mendapat kemalangan, meninggal dunia? Ya, Latif, paket takjil tersebut telah diserahkan oleh penerimanya yang tidak mau menerima, diberikan kepada tukang ojek, kemudian dibawa ke rumah, diberikan kepada keluarganya. Dan Bandiman ini memiliki 2 orang anak. Anak tertua dan Bandiman sendiri sempat menikmati menyantap sate tanpa bumbu. Oke. Sedangkan istri dan anak keduanya menyantap sate dengan bumbunya. Nah, istri dan anaknya inilah yang terkena dampak racun tadi, sementara anak yang pertama dan Bandiman sendiri tidak merasakan dampak karena tidak memakan bumbu sate tersebut. Oke. Demikian, Latif. Makanan tersebut sekarang sedang diperiksa di laboratorium. Apakah sudah terkonfirmasi ada hasilnya? Ya, menurut keterangan Kasat-Reskrim dipastikan bahwa itu ada racun, namun belum diketahui jenis racun dari mana karena masih membutuhkan keterangan dari pihak yang berwenang untuk menelitinya. Baik, Trisna Purwoko melaporkan langsung dari Bantul.